Langsung saja ya, saya sekarang lokasinya sedang berada di Jimbaran, Pantai Kedonganan. Jadi ini ada di Bali dan seperti yang dilihat langsung ini ada nelayan-nelayan yang sedang menurunkan ikan dari laut ya. Jadi sedang menepikan perahu. Saya di sini pagi ini suasananya cerah banget, tidak ada sampah dan juga sangat bersih pantainya ya. Itu ikan yang dari laut langsung. Kemudian saya di sini mau, oh ini ada orang yang sedang menyiapkan jaring dan ada ikan-ikan juga dan ini hasil tangkapannya sedang dijual. Dan saya di sini nyari ikan tenggiri. Saya tujuannya untuk membuat empek-empek. Jadi ini recommended banget nih, bisa langsung di grill di tempat juga, dipanggang. Ada langsung dapat bumbunya juga. Kemudian di pasarnya juga terdapat banyak banget ikan-ikan kecil dari segala macam ukuran maupun ikan-ikan besar dan seafood-seafood lain seperti kerang dan lobster juga ada, udang, cumi dan masih banyak lagi. Ini recommended banget. Ini ada sayuran juga. Oke. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Saya harap baik ya. Jadi balik lagi dengan saya, nama saya Salim. Dan kali ini setelah kita berbelanja dari Pasar Kedonganan yang mana lokasinya ada di Bali, di Jimbaran, saya mendapatkan salah satu ikan tenggiri. Dan ikan tenggiri ini saya akan buat salah satu makanan favorit dari Indonesia yang asalnya dari Palembang. Apalagi sih kalau bukan empek-empek. Oke, mungkin teman-teman sedikit familiar nih apa itu empek-empek, atau bahkan teman-teman sudah sangat sering untuk nyoba yang namanya empek-empek, tapi nggak tahu cara bikinnya kayak gimana. Langsung aja ya, tonton videonya berikut ini. Tapi sebelum kalian tonton videonya, alangkah baiknya kalian subscribe video saya, like and share ke teman-teman kalian, biar kita juga sharing pengetahuan. Oke? Tapi sebelum saya masak, saya harus cuci tangan dulu untuk memastikan tangan kita bebas dari bakteri. Oke, cuci tangan dengan sabun dulu ya. Jangan lupa dengan air hangat selama 20 detik untuk memastikan tangan kita bersih sebelum kita mengolah makanan. Di sini saya punya air sebanyak 500 ml, kemudian saya juga punya tepung tapioka sebanyak 600 gram, kemudian saya punya putih telur sebanyak 2 butir, bawang putih yang udah saya haluskan atau saya blender itu sebanyak 4 biji ya, kemudian garam saya sebanyak 20 gram dan kaldu jamur. Saya pakai kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh saja. Kemudian untuk ikan tenggirinya nanti akan saya file dan saya cincang. Saya cuman ambil sebanyak 500 gram dari daging ikan tenggiri. Langsung aja yuk kita proses. Nah, setelah kita dapatkan dagingnya seperti ini, waktunya kita untuk mencincangnya ya. Kita cincang halus ya dagingnya sampai benar-benar halus. Saya lebih suka beli ikan itu yang masih utuh karena saya tahu kalau dagingnya itu atau ikannya itu masih segar. Kita bisa lihat dari matanya itu masih jernih seperti ini. Waktu saya beli lebih jernih lagi, itu tandanya ikan tersebut masih fresh dan kulitnya juga nggak rusak, masih segar. Dan kalau kita beli yang udah digiling, kita nggak tahu ikan itu dari kapan. Tapi kalau kalian mau cari gampangnya, kalian bisa beli yang sudah digiling ya. Kita chop sampai halus ikan tersebut.
Setelah dagingnya kita cincang halus seperti ini, kita akan ambil 600 gram saja ya. Kita ambil 600 gram. Untuk bahan pembuatannya, yang pertama ikan tenggirinya saya akan taruh di baskom besar. Kemudian saya akan tuang air sedikit demi sedikit dan akan saya aduk-aduk ya sampai tercampur rata. Kita masukkan airnya lagi sedikit demi sedikit ya. Kita masuk semua, kita tetap aduk sampai rata. Setelah rata seperti ini, kita masukkan garam, kemudian bawang putihnya yang udah halus, kemudian kita masukkan putih telur juga, aduk rata sampai rata banget, dan kaldu jamur bubuk kita aduk rata sekali. Setelah ikan tenggirinya rata dengan bumbu, kita masukkan tepung tapiokanya sedikit demi sedikit. Kita aduk, jangan ditekan-tekan ya, pakai ini aja biar nanti hasil pempeknya tidak keras. And finally semua tepung masuk. Aduk lagi sampai rata. Setelah rata seperti ini, adonan siap untuk dibentuk. Biar nanti nggak lengket, kita bentuk pakai tangan, tapi tangan kita harus kita olesin pakai tepung tapiokanya ya, biar nanti hasil nggak lengket di tangan kita. Oke. Untuk yang selanjutnya, untuk isiannya telurnya itu saya kocok lepas biar nanti gampang diisikan. Ini untuk pempek kapal selam kecil ya, kita telurnya kocok lepas. Langsung saja kita bentuk ya, karena ini lengket jadi kita harus pakai tepung tapioka di tangan kita biar pempeknya itu nggak lengket di tangan. Oke. Jadi untuk lenjer sendiri yang kecil saya timbang sebanyak 30 gram ya. Kemudian kita bentuk seperti ini. Oke. Ini yang lenjer kecil. Kalau yang lenjer besar saya kasih 100 gram ya. Nah itu udah 100 gram. Kemudian saya akan bentuk ya seperti ini, langsung saja. Bisa langsung kita rebus ke dalam air yang udah mendidih, kita kasih minyak biar pempeknya itu tidak lengket. Ini yang tadi kecil, yang lenjer kecil kita rebus. Kemudian yang lenjer besar kita rebus juga. Sekarang saya akan membuat pempek kapal selam yang kecil. Jadi adonannya saya bikin lonjong dulu, kemudian kita bisa lubangi dengan jempol dan juga jari-jari ya. Ini ukurannya 30 gram. Langsung kita bisa masukin telur yang udah saya kocok. Telurnya itu udah saya tambah garam seperti ini. Nah, kita tutup, nutupnya harus rapet biar nanti pempeknya itu nggak bocor. Setelah seperti ini langsung kita rebus ya. Dan sekarang saya akan membuat pempek kapal selam yang besar. Ini ukurannya 100 gram ya. Nah, kita seperti ini. Kita tarik, ini adonannya emang lembek banget karena banyak banget ikannya. Jadi agak susah untuk dibentuk. Kalau banyak tepung itu gampang, tapi rasanya kurang mantap. Nah,
Nah, setelah seperti ini kita masukkan telurnya yang udah dibuka. Udah masuk. Sekarang kita tutup langsung. Tutupnya harus kenceng biar empek-empeknya itu tidak jebol, biar telurnya tidak keluar ya. Setelah seperti ini langsung udah kita rebus. Kita lanjutkan sampai adonan selesai ya. Kalau yang sudah mengapung seperti ini tandanya sudah matang dan siap untuk diangkat. Yap, ini udah matang juga. Tunggu sampai dingin, nanti baru kita goreng. Dan untuk bahan cukonya di sini saya punya 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, 3 sendok makan asam jawa, 1 sendok makan ebi kering, 1 sendok teh cuka, 500 ml air putih, dan 500 gram gula merah. Untuk bumbu halusnya saya punya 10 bawang putih dan 3 pieces cabai keriting, 20 pieces cabai rawit. Langsung aja ke cara bikin cukonya yuk. Langsung aja ke cara pembuatan sausnya ya. Kita masukkan gula merah, kemudian gula pasir, garam kita masukkan, kemudian ini ada cuka atau tidak cuka. Kemudian saya masukkan juga ini ada asam, kemudian saya masukkan bumbu halusnya yang udah saya haluskan, saya tambah dengan ebi jadi biar sekalian masuk. Terakhir saya masukkan airnya. Nyalakan api, tapi bukan api asmara, api kompor kita masak bumbu untuk cukonya. Kita masak kira-kira ini sampai gulanya semua larut ya, kira-kira sekitar 15 menit lah. Kuah cukonya sudah jadi ini tadi agak kegedean apinya jadi agak meluap, tapi nggak apa-apa. Minyak sudah cukup panas, kita sekarang akan menggoreng empek-empek. Kita masukkan biar minyaknya banyak, biar berenang-renang, biar berenang ke tepian. Oh, udah. Empek-empeknya sudah kita goreng ya. Ini hasilnya sudah jadi. Waktunya kita untuk memotongnya. Ini saya nggak sabar untuk menikmatinya. Saya akan potong ya teman-teman ya. Kita pertama potong yang lenjer dulu. Oke, kita taruh piring. Kemudian kita potong yang telur kecil. Enak banget ini. Sekarang yang masternya, yang besar. Wow, ini enak. Kita potong kecil-kecil biar nanti gampang kita makannya. Saya tambah potongan timun biar makin segar. Dan yang terakhir saya akan masukkan kuah cuko. Jadinya banyak banget, ini untuk seminggu ya. Jadi lumayan lah, bisa saya taruh di freezer. Kalau saya lapar bisa saya goreng, dan ini enak banget, berasa makan special food everyday ya. Jadi setiap hari saya makan makanan spesial. Oke, langsung aja kita nikmatin yang udah mateng. Oke, sekarang waktunya kita untuk menikmatinya. Oke, langsung saja ya. Nanti kalau kalian mau bikin, langsung aja bikin di rumah, dan caranya gampang banget. Oke, udah saya kasih tahu di videonya kan. Langsung aja kita cobain gimana sih rasanya. Tapi sebelum kita cobain, saya mau baca doa dulu nih. Rasa syukur sama Yang Maha Kuasa bahwasanya saya masih bisa makan enak. Oke, Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih atas rezekinya hari ini ya. Oke, langsung aja kita cobain. Enak banget.
Rasa cukonya pas, nggak terlalu pedas juga nggak terlalu asin. Karena kebetulan saya suka yang medium spicy, not too spicy. If you want, kalau kalian mau agak lebih pedas lagi juga bisa dibikin lebih pedas lagi. Sama timunnya nih, biar makin seger. Ini saya nyobain yang ada telurnya. Langsung aja saya makan. Oke teman-teman, sampai di situ dulu ya masak-masak hari ini. Kita berhasil bikin empek-empek. Buat teman-teman nih yang belum subscribe video saya, belum like, belum share, kayaknya belum upload nih. Oke, kalau gitu langsung aja saya duluan. I hope to see you again next time, and stay healthy, stay safe, and stay home. Bye bye.